Kalian tahu nggak kisah di balik patung Pancoran atau ikon patung Dirgantara di kota Jakarta? Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang patung Dirgantara atau patung Pancoran yang lebih dikenalnya. Mungkin kita ngelihatnya cuma patung biasa, tapi ternyata ada kisah dramatis di balik patung tersebut. Jadi gini ceritanya, patung setinggi 11 meter dengan tiang penyangga 27 meter. Dan pasti dari kalian udah pada ngeliat lah, atau udah pada nggak aneh lah dengan bentuk patung Dirgantara itu seperti apa. Nah, patung tersebut merupakan monumen kedirgantaraan di mana pada tahun 1964 Presiden Soekarno selaku pencetus pembangunan patung Dirgantara itu menyatakan kalau Indonesia itu harus memiliki kebanggaan dalam dunia kedirgantaraan. Nah, pesan ini tuh disampaikan oleh Bung Karno kepada sang pembuat patung, yaitu Edi Sunarso. Jadi Bung Karno mengatakan kita memang belum bisa membuat pesawat terbang, tapi kita punya pahlawan kedirgantaraan di Indonesia yang gagah dan berani. Nah, jadi Pak Edi yang menyanggupi permintaan tersebut dan akhirnya membuatlah rancangan patung Dirgantara kepada Bung Karno. Seperti yang kita lihat, wujudnya tuh seorang laki-laki yang berotot dengan selai kain itu terjuntai di bagian bahu yang seolah-olah kayak ketiup angin gitu. Akhirnya total biaya untuk membuat patung Dirgantara itu sekitar 12 juta pada saat itu. Dimana biaya tersebut di luar tiang penyangga. Nah, kurs rupiah pada saat itu sekitar 250 perak per 1 dolarnya. Dan pemerintah memberi uang muka sebesar 5 juta, sementara Soekarno secara pribadi menyumbang 1 juta dan sisanya itu menjadi hutang pemerintah. Nah, kemudian Pak Edi sebagai pembuat patung itu mulai membuat patung Dirgantara dengan uang tersebut dan ditambahkan modal pribadinya, hingga harus berhutang kepada bank dan pemilik perunggu. Nah, ternyata proyeknya sempat mandek karena peristiwa G30 SPKI pada 1965 yang membuat patungnya tertunda untuk disambungkan ke tiang penyangga, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, tepatnya 1970, Bung Karno ini menanyakan nasib dari patung Dirgantara ini. Akhirnya Pak Edi sebagai pembuat patung itu jujur kepada Bung Karno kalau dia itu kehabisan uang untuk memasang patung Dirgantara. Bahkan utang-utang itu pun belum terbayar dan rumahnya itu pun sempat disegel. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Bung Karno? Jadi setelah mendengar ceritanya Pak Edi sebagai pembuat patung itu, Bung Karno itu langsung memutuskan untuk menjual mobil pribadinya dan uang hasil penjualan mobilnya sebesar 1.750.000 itu langsung diserahkan kepada Pak Edi untuk melanjutkan pemasangan patung Dirgantara. Cuma hal itu dibatalkan karena kondisi Bung Karno terus menurun. Sampai akhirnya Bung Karno tidak pernah melihat hasil akhir dari patung Dirgantara yang dikerjakan oleh Pak Edi. Dan yang sedihnya lagi, kondisi Bung Karno pas tahun 1970 itu kurang sehat. Bahkan pada Mei 1970, Pak Edi tuh sempat mendapat kabar bahwa Bung Karno ini meninjau pemasangan patung untuk ketiga kalinya. Bahkan pada 21 Juni 1970, saat Pak Edi sedang bekerja di atas puncak patung Dirgantara, dia tuh ngelihat iring-iringan mobil jenazah melintas di bawahnya. Ternyata iring-iringan tersebut membawa jenazahnya Bung Karno dari Wisma Yaso menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang akan diberangkatkan menuju Blitar. Gimana menurut kalian tentang sejarah patung kedirgantaraan?